Oke, selamat malam. Assalamualaikum yang terhormat kepada Bapak Munawar, kepada Bu Reni, selaku pengampu dosen atau materi kedokteran dari kelompok ini akan menjelaskan terkait endokrin itu sendiri. Sebelumnya, saya pribadi dengan nama Nobel Mundudi, NIM 1211439, lalu terdapat Mas Tegar Sukmaji dengan NIM belakang 121130094, lalu ada Mas Muhammad Arif Rijal dengan NIM belakang 120140150. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem endokrin itu sendiri. Endokrin adalah sebuah sistem dalam tubuh manusia yang merupakan kumpulan kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon dalam tubuh. Hormon ini kemudian dialirkan secara langsung ke pembuluh darah untuk mencapai sel jaringan atau organ tubuh lainnya. Fungsinya adalah sebagai pengatur aktivitas dalam metabolisme pertumbuhan energi dan produksi kondisi dan yang ada di dalam kandungan tubuh itu sendiri. Sistem endokrin terbagi jadi dua. Pertama, ada kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis atau pituitari, atau kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, serta kelenjar adrenal, pineal, pankreas, dan kelenjar reproduksi. Lalu kelenjar hipotalamus adalah bagian otak yang berperan seperti dalam menjaga keseimbangan tubuh. Hipotalamus adalah bagian tengah otak, di mana kelenjar pituitari itu ada dan talamus. Strukturnya sendiri adalah memiliki nukleus yang berbeda dan memiliki fungsi spesifik. Struktur ini memungkinkan hipotalamus mengintegrasikan informasi dengan sumber sistem saraf dari kelenjar endokrin. Fungsinya adalah mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, emosi, siklus tidur, berat badan, dan tekanan darah dan detak jantung. Hormon yang terdapat pada endokrin pada hipotalamus adalah ADH, antidiuretik, oksitosin, somatostatin, pelepas hormon pertumbuhan GHRH, lalu kortikorotropin, TRH, dan gonadotropin GnRH. Lalu kelenjar hipofisis atau pituitari sendiri dikenal sebagai master gland terdapat di struktur tulang disebut sella turcica yang berada di belakang batang hidung. Sementara kelenjar ini memiliki ukuran sebesar kacang polong. Nah, strukturnya ada dua, yaitu lobus anterior memproduksi hormon sebagai metabolisme dan reproduksi, lobus posterior sebagai menyimpan melepaskan hormon untuk oksitosin dan ADH. Fungsinya mengatur pertumbuhan tubuh, kelenjar tiroid, rasa kelenjar adrenal, perkembangan hormon reproduksi, serta keseimbangan daya dalam tubuh. Hormonnya ada kurang 8, ada pertumbuhan GH, tiroid TSH, adrenokortikotropik ACTH, follicle stimulasi FSH, pituitary LH, prolaktin PRL, oksitosin, dan hormon antidiuretik atau ADH. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang berbentuk seperti kupu-kupu, terletak di bagian depan leher, tepat di bawah milik rakyat. Kelenjar tiroid ada dua lobus, kiri dan kanan. Setiap lobus memiliki jaringan ikat yang disebut folikel yang berisi koloid untuk penyimpanan hormon tiroid. Fungsinya mengatur metabolisme, perkembangan suhu tubuh, dan sistem kardiovaskular atau jantung. Hormonnya terbagi jadi dua, ada tiroksin T4 dan triiodothyronin T3, di mana mengandung 4 atom iodin, merupakan bentuk utama hormon tiroid yang disekresikan ke dalam sirkulasi. Mengandung 3 atom iodin merupakan bentuk aktif dari hormon tiroid. T4 dapat diubah menjadi T3 dalam suatu kondisi tertentu. Lalu kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin kecil yang berperan dalam mengatur kadar kalsium dan fosfat, di mana 4 kelenjar paratiroid yang terletak di bagian belakang kelenjar tiroid. Sel utama ini adalah sel paratiroid PTH yang mengandung PTH sebagai gelap dan tereksi hormon, sel oksifil, dan sebelum-sebelumnya dipahami dikarenakan adanya gap knowledge itu sendiri. Fungsinya adalah meningkatkan kadar kalsium dalam darah, pelepasan kalsium dalam tulang, kalsium usus, dan kalsium reabsorpsi untuk ginjal, dan mengatur kadar fosfat dalam tubuh. Hormonnya yang digunakan adalah hormon PTH yang terdapat di mana sekresi dan produksi PTH diatur oleh kadar kalsium dalam darah, di mana sekresi PTH meningkat untuk mengembalikan kadar tersebut ke tingkat normal. Sebaliknya jika kadar kalsium tinggi, sekresi PTH akan menurun. Kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrin segitiga yang masing-masing di atas ginjal, di mana fungsi tubuhnya untuk merespon terhadap stres, metabolisme, dan keseimbangan elektrolit. Strukturnya ada 3, yaitu zona glomerulosa, yaitu mineralokortikoid, yaitu zona fasciculata, glucocorticoid, zona reticularis, androgen adrenal, dan medula adrenal. Fungsinya ada 4, yaitu membantu merespon stres, keseimbangan garam dan air, meningkatkan denyut dan jantung, tekanan darah dan aliran, kontribusi dalam pertumbuhan rambut tubuh, dan perubahan seksual. Hormon sendiri ada 4, hormon kortisol, aldosteron, hormon katekokolamin, androgen. Yaitu ada kelenjar pineal selanjutnya, yaitu kelenjar endokrin kecil terletak di dalam otak vertebrata termasuk manusia, yaitu bagian kecil di dalam sebelah hipotalamus, yaitu berfungsi penting dalam mengatur ritme sirkadian dan produksi hormon melatonin. Strukturnya adalah kelenjar pineal terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu pinealosoid sebagai sel dominan yang bertanggung jawab untuk produksi melatonin, dan fungsinya sendiri ada produksi melatonin, pengaturan tidur, fungsi musiman, kesehatan jantung atau kardiovaskular. Hormonnya ada 2, melatonin dan serotonin. Ya, mungkin nanti bisa dilanjut oleh Mas Tegar Sukmaji, dipersilakan. Metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan pengaturan reproduksi, regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit, pengaturan respons terhadap stres, serta kontrol suasana hati dan emosi, regulasi siklus tidur. Kemudian ada fisiologinya dari sistem endokrin. Sistem endokrin
berinteraksi dengan sistem saraf untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas tubuh melalui hormon. Jaringan dan organ endokrin mengeluarkan hormon ke dalam cairan tubuh, terutama darah dan getah bening secara langsung menggunakan difusi. Kemudian fungsi dari hormon endokrin yaitu untuk mengatur proses metabolisme, mengontrol laju reaksi kimia, membantu pengangkutan zat melintasi membran sel target, misalnya seperti insulin dan glukagon. Kemudian ada mengatur keseimbangan air dan elektrolit, yaitu dari hormon antidiuretik, kalsitonin, dan aldosteron. Kemudian ada memainkan peran penting dalam reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, yaitu hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Kemudian jenis-jenis hormonnya, yaitu ada hormon protein yang terbuat dari asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida, tidak larut pada lemak, akibatnya tidak dapat berdifusi melintasi membran sel target. Bagian besar hormon termasuk dalam kelompok tersebut. Kemudian berikutnya ada hormon steroid yang terbuat dari asam lemak dengan menggunakan kolesterol sebagai gugus fungsional. Hormon steroid larut dalam lemak, akibatnya dapat berdifusi ke dalam sel target. Hanya hormon yang diekskresikan oleh gonad dan korteks adrenal yang termasuk dalam kelompok ini. Kemudian ada aksi kerja hormon protein. Yang pertama yaitu kelenjar endokrin mengeluarkan hormon non-steroid. Kemudian cairan tubuh membawa hormon ke sel targetnya. Lalu hormon berikatan dengan situs reseptor pada membran sel targetnya yang kemudian mengaktifkan protein G. Protein G tersebut mengaktifkan enzim yang disebut adenilat siklase di dalam membran sel target. Kemudian adenilat siklase mengubah ATP menjadi siklik AMP. Siklik AMP mengaktifkan protein kinase. Enzim-enzim ini mengaktifkan substrat protein dalam sel yang mengubah proses metabolisme. Lalu perubahan sel menghasilkan efek hormon. Aksi kerja hormon steroid. Pertama yaitu kelenjar endokrin mengeluarkan hormon steroid. Kemudian hormon steroid berdifusi melalui membran sel target. Yang dilanjut dengan hormon berikatan dengan molekul reseptor. Lalu kompleks hormon steroid reseptor berikatan dengan DNA dan mendorong sintesis mRNA. mRNA kemudian memasuki sitoplasma dan mengarahkan sintesis protein. Protein yang baru disintesis lalu menghasilkan efek hormon yang spesifik dan protein baru menyebabkan efek spesifik terjadi di dalam sel target. Galian sekresi hormon. Melalui mekanisme umpan balik negatif. Sebagian besar sekresi hormon diatur oleh umpan balik negatif di mana setelah efek yang diinginkan tercapai dalam sel target, sinyal penghambat yaitu seperti hormon, impuls saraf atau enzim akan dikirim dari sel target ke kelenjar endokrin. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin dan langsung menuju sel target disebut hormon non-tropik. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin misalnya kelenjar pituitari dan bergerak ke kelenjar endokrin lain menyebabkan kelenjar kedua mengeluarkan hormon lain disebut hormon tropik. Bagian besar hormon bergerak dalam jarak jauh dan bekerja pada sel target disebut hormon sirkulasi atau endokrin. Sementara hormon lain bergerak dalam jarak pendek disebut hormon lokal atau parakrit. Kemudian ada kontrol saraf. Beberapa sekresi hormon diatur oleh impuls saraf di mana saraf simpatis dan parasimpatik menstimulasi kelenjar endokrin dan mengontrol sekresinya. Misalnya, saraf simpatis menyebabkan jula adrenal mengeluarkan epinefrin dan non-epinefrin. Melepaskan hormon di kelenjar pituitari posterior dikontrol oleh serabut saraf dari hipotalamus. Selain menyalurkan impuls saraf, serabut saraf khusus ini juga tampaknya mengangkut hormon pelepas. Misalnya hormon pelepas gonadotropin atau GnRH ke kelenjar pituitari. Selanjutnya bisa dilanjut kepada Mas Riz. Terima kasih. Ya, izin masuk, saya Muhammad Asrijal akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang pertama itu diagnosis. Yang pertama ada diagnosis untuk gangguan sistem endokrin, yaitu ada tes urin. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi dan mengelola berbagai gangguan, seperti infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, dan diabetes. Lalu ada juga MRI, teknik pencitraan medis yang dilakukan dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar detail organ dan jaringan dalam tubuh. Lalu yang ketiga ada tes genetik. Pemeriksaan ini untuk mengidentifikasi perubahan gen, kromosom atau protein. Hasilnya untuk membantu menentukan peluang seseorang untuk mengembangkan atau meneruskan kelainan genetik. Lalu ada juga tes hormon. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendeteksi dan mengevaluasi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Lalu ada juga tes darah yang berguna untuk mengukur dan memeriksa sel bahan kimia, protein atau zat lain dalam darah. Lalu berikutnya gejala. Gejala gangguan pada endokrin. Yang pertama itu diabetes. Diabetes itu bisa meningkatkan rasa haus, mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil, peningkatan rasa lapar, perubahan berat yang tidak terduga, lalu ada juga luka yang sulit sembuh,
dan mati rasa atau kesemutan. Lalu hipertiroidisme. Yang pertama itu ada perubahan detak jantung, cepat marah, kesulitan tidur, rasa lelah yang berlebih, pengaturan suhu buruk, dan peningkatan frekuensi buang air besar. Ada juga sindrom Cushing. Itu tuh menambah berat badan, lalu lengan dan kaki juga tampak kurus, dan wajah menjadi bulat, ada benjolan lemak di antara bahu, lalu pertumbuhan rambut yang tidak wajar, lalu ada juga kelemahan otot dan pandangan kabur. Berikutnya ada akromegali. Akromegali ini salah satunya itu pertumbuhan fitur wajah, pembengkakan tangan dan kaki, lalu ada perubahan tulang seperti rahang yang menonjol, kulit tebal dan kering, lalu keringat dan bau badan yang berlebih. Jenis-jenis terapinya. Untuk yang pertama itu ada hormone replacement therapy atau HRT. Pengobatan ini untuk menggantikan hormon yang menurun atau tidak diproduksi cukup oleh tubuh. Biasanya untuk wanita menopause, HRT ini juga nih membantu mengurangi gejala seperti hot flashes, keringat malam, perubahan suasana hati, dan gangguan tidur. Lalu ada juga jenis terapi yang kedua, antithyroxine. Ini mengobati hipertiroidisme atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Obat-obatan seperti metimazole dan propyltiouracil bekerja dengan menghambat produksi hormon tiroid. Lalu yang ketiga ada levitiroxine. Ini mengobati hipotiroidisme yang dengan menggunakan hormon tiroid sintetis yang menggantikan hormon tiroid yang kurang diproduksi oleh tubuh. Lalu ada juga kortikosteroid. Hormon steroid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Terapi kortikosteroid digunakan untuk mengobati berbagai kondisi inflamasi seperti asma atau artritis. Lalu ada insulin. Insulin itu mengatur kadar gula darah pada penderita diabetes, terutama diabetes tipe 1 dan tipe 2, yang tidak dapat diatasi dengan obat oral. Insulin disuntikan ke dalam tubuh untuk membantu sel-sel menyerap glukosa dari darah dan menjaga kadar gula agar tetap normal. Lalu ada juga androgen. Pengobatan menggunakan hormon testosteron untuk mengatasi keadaan androgen rendah, biasanya pada pria dengan hipogonadisme. Terapi ini juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi seksual, energi, kepadatan tulang, dan massa otot. Lalu ada antiestrogen. Pengobatan yang digunakan untuk menghambat efek hormon estrogen dalam tubuh. Terapi ini sering digunakan untuk mengobati kanker payudara yang bergantung pada estrogen agar dapat tumbuh. Obat-obatan antiestrogen seperti tamoxifen bekerja dengan menghalangi reseptor estrogen atau mengurangi produksi estrogen, sehingga membantu memperlambat atau menghentikan perkembangan kanker. Lalu jenis rehabilitasi. Jenis rehabilitasi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu rehabilitasi fisik. Rehabilitasi fisik ini bertujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan fungsi fisik yang hilang atau terganggu akibat cedera, penyakit, atau kondisi medis lainnya. Lalu rehabilitasi bicara. Untuk memperbaiki gangguan pada berbicara, menelan, atau komunikasi lainnya, terapi ini dapat membantu individu yang mengalami kesulitan dalam berbicara akibat stroke, cedera otak, atau gangguan saraf lainnya. Lalu ada rehabilitasi okupasi. Rehabilitasi ini adalah terapi yang membantu individu dengan keterbatasan fisik, mental, atau emosional untuk kembali mandiri dalam aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, merawat diri, dan berpartisipasi sosial. Lalu ada rehabilitasi kognitif. Rehabilitasi ini memiliki fungsi yaitu memperbaiki fungsi kognitif seperti daya ingat, perhatian, dan kemampuan berpikir. Terapi ini seringkali digunakan untuk membantu individu yang mengalami gangguan kognitif akibat cedera otak atau demensia. Lalu ada rehabilitasi kardiovaskular. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu individu yang mengalami penyakit jantung atau pembuluh darah untuk kembali aktif secara fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu ada juga rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental ini bertujuan untuk membantu individu yang mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan berlebih, atau gangguan bipolar. Terapi ini juga melibatkan psikoterapi, konseling, dan pemberian obat-obatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Nobel. Baik, terima kasih Mas Haris serta Mas Tegar Sukmaji dan Sana Belamri. Sekian pemaparan dari kami, Obat Ridho Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.